Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari itu, Senin 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Kala Muhammad tengah khusyuk bertafakur, ia menerima wahyu pertama. Bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia, dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq, 1-5. Pada saat itu pula, Muhammad resmi dilantik sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Saat menerima penobatan sebagai Nabi ini, usia Nabi Muhammad sekitar 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut kalender Komariah atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut Almanak Syamsiah. Kita tidak akan membahas tentang proses pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, namun membahas tempat di mana beliau bertahanuts dan mendapatkan wahyu, yakni Gua Hira. Sebelum dilanjutkan jangan lupa like, subscribe channel ini, agar dapat berkembang dan maju. Bagi sebagian kaum muslimin, perjalanan ibadah haji bukan hanya sekedar menyempurnakan prosesi atau ritual sebagaimana diwajibkan atau disunahkan syariat. Dan pada hari biasa juga sebagai sebuah wisata religius yang menjadi jadwal paket umroh atau city tour. Salah satunya adalah dengan melakukan ziarah. Dan salah satu tempat ziarah yang paling diburu para jamaah haji atau mereka yang berumroh adalah Gua Hira yang terletak di Jabal Nur Gunung Cahaya. Gunung ini terletak sekitar 6 km sebelah utaranya Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung, terdapat sebuah lubang kecil. Itulah yang disebut Gua Hira, di mana Nabi Muhammad mendapat wahyu pertamanya. Sedangkan tinggi puncak Jabal Nur kira-kira 200 meter, di sekelilingnya terdapat sejumlah gunung, batu, bukit dan jurang. Letak Gua Hira di belakang dua batu raksasa yang sangat dalam dan sempit dengan ketinggian sekitar 2 meter. Di bagian ujung kanan gua itu terdapat lubang kecil yang dapat dipergunakan untuk memandang kawasan bukit dan gunung arah Makkah. Untuk menuju puncak gunung, seseorang rata-rata memerlukan waktu tempuh selama 1 jam bahkan lebih. Medannya cukup sulit karena tidak ada titian atau tangga. Para peziarah harus rela mendaki melewati batu-batu yang terjal. Bentuk jalan bertangga hanya ditemukan setelah 3/4 dari perjalanan. Namun menjelang puncak gunung, medannya sedikit ringan, peziarah bisa mendaki dengan santai. Begitu tiba di depan pintu gua, terdapat tulisan Arab, Gor Hira, dengan cat warna merah. Di atas tulisan itu terdapat tulisan 2 ayat pertama surat Al-Alaq dengan cat warna hijau. Gua Hira terletak persis di samping kiri tulisan tersebut.
Panjang gua tersebut sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter, dan ketinggian sekitar 2 meter. Dengan luas dimensi seperti itu, gua ini hanya cukup digunakan untuk sholat 2 orang. Di bagian kanan gua terdapat teras dari batu yang hanya cukup digunakan untuk sholat dalam keadaan duduk. Dengan kondisi seperti itu, Gua Hira merupakan tempat yang ideal di Makkah bagi Nabi Muhammad untuk bertahanuts. Suasananya tenang, dan jauh dari keriuhan kota Makkah kala itu. Dan tentu saja, Nabi Muhammad telah mempertimbangkan dengan matang pemilihan gua ini sebagai tempatnya mencari Tuhan. Beliau juga telah memperbincangkan tempat itu dengan istrinya, Khadijah binti Huwailid. Oleh sebab itu, terkadang di malam yang pekat, Khadijah beberapa kali mengunjungi Nabi Muhammad. Dapat kita bayangkan bagaimana beratnya medan yang ditempuh Khadijah Al-Kubra saat itu, ketika mengunjungi suaminya di Gua Hira. Saking vitalnya peran Gua Hira dalam sejarah Islam, salah seorang pakar sejarah Islam yang berasal dari Mesir, Husain Munis, mengatakan Gua Hira layak disebut sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam. Gua Hira, tak pelak lagi, merupakan masjid yang pertama-tama dalam Islam. Di gua itu Rasulullah melaksanakan sholat, bertahanuts, dan menyembah Allah sebelum beliau menerima wahyu, ujarnya. Bagaimanapun jua, walau tak harus menyebut Gua Hira sebagai masjid pertama di dunia, namun peran vitalnya sebagai tempat diturunkannya wahyu pertama kali, menjadikannya sebagai tujuan ziarah yang selalu dikerubuti jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.